Halo, saya Raham dan selamat datang di Gamer Weekly, di mana kami akan merangkum berbagai berita menarik selama 1 minggu ke belakang ini. Jadi ada berita menarik apa aja di minggu ini? Yuk langsung kita bahas di video. Kalian pernah nggak sih buka game, belum sempet main, udah disuruh baca tutorial panjang? Akhirnya malah males dan nutup gamenya. Seorang developer Jepang bernama Ichi Tatsumi ngebahas masalah ini di X. Awalnya dia ngiranya itu pemain cabut karena tutorialnya kurang jelas. Tapi datanya itu bilang hal lain, yaitu pemain bahkan nggak baca instruksinya sama sekali. Masalah utamanya bukan tentang salah jelasin, tapi kelamaan nunggu sebelum bisa main gamenya. Begitu bagian tutorial dipotong sekitar 30 detik, pemain langsung lebih betah lanjut mainin game dia. Developer lain, Shimaguni Yamato, ikut setuju. Pemain pengen langsung pegang kontrol dulu, bukan baca teks panjang. Sistem memang kompleks, tapi kalau mereka ngerasain keseruan gamenya dari awal, pemain bakal mau belajar sambil jalan. Ia juga nyebutin Xenoblade Chronicles 2 yang jadi contoh. Game besar, tapi sering dikritik karena tutorialnya kebanyakan dan numpuk di awal. Harusnya dibagi kecil-kecil dan muncul natural di tengah gameplay. Banyak developer lain memuji Nintendo jadi contoh yang paling aman. Zelda, Donkey Kong ngajarin mekanik lewat gameplay yang enggak kerasa tutorial. Pemain pun engage sama sistemnya. Jadi ya kalau kalian bikin game, pemain itu nggak suka diajari terlalu banyak di awal. Dan tutorial terbaik adalah yang nyaris nggak kerasa seperti tutorial. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian tipe yang suka skip-skip tutorial? Bayangin Clear Obscure Expedition 33 tapi dibungkus Xianxia Fantasi. Buat kalian yang ngerasa gameplay di video kok familiar, itu bukan perasaan doang. Sword and Fairy 4 Remake baru aja ngerilis trailer resmi dan secara combat, pacing sampai style UI banyak yang bilang kesannya memang mirip Expedition 33. Game ini adalah full remake dari Sword and Fairy 4, game RPG dari China yang pertama kali dirilis pada tahun 2007. Sekarang gamenya dibangun ulang pakai Unreal Engine 5, bawa visual modern, animasi lebih halus, dan sistem gameplay yang disesuaikan standar RPG masa kini. Buat yang belum familiar, Sword and Fairy adalah salah satu franchise RPG paling legendaris di China, eksis sejak 1995 dengan dunia yang kental dengan mitologi China. Cerita soal immortalitas, spirit, takdir, cinta, dan pengorbanan ada semua di seri ini. Remake ini tetap mempertahankan cerita dan karakter inti, tapi dipoles total biar ramah buat pemain baru. Developernya, Up Software, sebelumnya juga ngerjain Sword and Fairy 7 di tahun 2021. Jadi remake ini tuh bukan proyek asal jadi. Masih belum ada tanggal rilis, tapi kalau kalian suka Expedition 33 dan pengen versi yang ada Xianxia-nya, ini game yang wajib masuk ke radar kalian. Menurut kalian apakah gamenya kebetulan mirip atau terinspirasi? Performa Monster Hunter Wilds masih ngos-ngosan, tapi sekarang ada rumor bakal rilis di Nintendo Switch 2. Gimana tuh? Performa Monster Hunter Wilds sampai sekarang masih jadi bahan debat. Walaupun titel update 4 bawa peningkatan yang terasa dan update performa sudah direncanakan dengan jelas ke depannya, banyak pemain ngerasa gamenya itu belum benar-benar mulus, baik di PC maupun konsol. Di tengah kondisi itu, muncul rumor baru yang bikin bertanya-tanya. Lewat data mining, ditemukan referensi bernama NSW2 Upgrade Edition yang kuat banget ngarah ke Nintendo Switch 2. Reaksi fans tentu mayoritas ya skeptis. Banyak yang bingung gimana caranya game yang masih berat di PC bisa jalan di konsol Nintendo. Bahkan di handheld PC kayak Steam Deck aja berat. Ada yang bercanda soal potato mode, tapi ya kekhawatirannya ya jelas nyata. DLSS di Switch 2 memang bisa bantu, tapi jelas bukan solusi ajaib yang bisa bikin game berat langsung optimize untuk form hardware yang lebih kecil. Tapi ya untuk sekarang semuanya ini masih rumor, belum ada konfirmasi resmi dari Capcom. Kalau Monster Hunter Wilds beneran ke Switch 2, ini bakal jadi optimisasi yang jenius atau developernya nekat brutal aja? Ini Konami serius mau rilis satu game Silent Hill tiap tahun. Jadi Konami resmi masukin Silent Hill ke era yang baru. Lewat Motoi Okamoto, produser franchise-nya, di wawancaranya dengan Famitsu, mereka konfirmasi secara ambisius kalau mereka bakal rilis minimal satu game Silent Hill setiap tahun. Kebangkitannya ya dimulai dari Silent Hill 2 remake di 2024 lalu, yang awalnya diragukan tapi hasilnya malah jauh di atas ekspektasi dan sukses besar. Momentum itu pun lanjut di Silent Hill F, rilis September 2025 lalu. Dan game ini dipuji karena berani beda, horor psikologis khas Silent Hill tapi dengan latar Jepang tahun 1960-an yang fresh, disturbing, dan penuh dengan aksi.
Dulu di era 2000-an, Silent Hill sempat sejajar sama Resident Evil sebelum kualitasnya lumayan turun dan proyek Hideo Kojima yang dibatalkan. Franchise ini tuh sempat vakum hampir 1 dekade sejak saat itu. Dan sekarang, sejalan dengan rencana, Silent Hill Townfall garapan Studio No Code dengan Annapurna Interactive sebagai publisher diperkirakan rilis di tahun 2026 nanti. Dan Konami juga sempat ngumumin Bloober Team kembali dipercayakan untuk mengerjakan remake Silent Hill pertama. Ini jelas komitmen yang cukup besar sih ya. Menurut kalian ini comeback paling serius atau malah terlalu beresiko? Jadi itu dia berita-berita menarik seminggu ke belakang ini seputar dunia game. Apakah ada berita menarik yang terlewat dan ingin kalian bahas? Langsung aja taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.